Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Erni. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Seperti yang kalian tahu, bahwa makhluk hidup tersusun atas unit terkecil yang disebut dengan sel. Dan sel ini senantiasa membelah. Untuk apa sel membelah? Ternyata tujuan dari sel membelah itu sangat menentukan keberlangsungan makhluk hidup. Di antaranya 1, 2, dan yang ketiga. Nah, dilihat dari jenis pembelahannya, pembelahan sel dapat kita bedakan menjadi 1, pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Apa perbedaannya? Mari kita bandingkan. Sebelum lebih lanjut mempelajari tahapan-tahapan pembelahan sel pada meiosis dan mitosis, terdapat bagian-bagian sel yang harus diketahui yang erat kaitannya dalam pembelahan sel. Yang pertama terlihat di sini yaitu adanya inti sel, sentrosom. Sentrosom ini berperan dalam membentuk bidang pembelahan ya. Nanti dia akan membelah dan membentuk bidang pembelahan. Selanjutnya adalah membran inti sel atau membran nukleus. Ini yang berwarna merah. Ya, ini nanti akan terjadi perubahan pada nukleus sesuai dengan tahapan pembelahannya. Dan ada yang disebut kromosom. Kromosom ini adalah bagian yang terdapat dalam inti sel yang mengandung gen-gen yang berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua ke generasi selanjutnya. Nah, kromosom itu sendiri ada bagian-bagiannya. Ya, di sini yang bagian ini ada kromatin, kemudian yang di tengah ini ada sentromer, dan yang bagian pinggir yang berwarna ungu itu adalah kinetokor. Baik, kita masuk ke perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pada bagian ini supaya mempermudah pemahaman, Ibu gunakan gambar animasi di sini supaya kalian lebih mudah gitu untuk memahaminya. Yang pertama kita lihat di sini ada yang di awal ini disebut adalah sel induk. Ya, sedangkan paling akhir ini adalah sel anak. Kita lihat yang pertama pada mitosis dilihat dari jumlah sel anak yang dihasilkan. Pada mitosis kita lihat bisa diketahui di sini jumlahnya adalah terdapat 2 buah sel anak ya. Sedangkan pada meiosis bisa dilihat di sini terdapat 4 sel anak ya yang berbeda dengan sel induk dilihat dari warnanya. Sedangkan pada mitosis dia sama warnanya, berarti dia memiliki sifat atau karakter yang sama dengan induknya. Yang kedua adalah dilihat dari kromosom, jumlah kromosom pada sel anakan atau sel anak. Pada mitosis kita lihat di sini jumlah kromosomnya itu adalah ternyata ada 46, sama dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis jumlahnya adalah 23. Ya, berarti berbeda dengan sel induk di mana perbedaannya itu adalah setengah dari sel induk. Ya, jadi di sini jumlah kromosom sel anakan setengah jumlah kromosom sel induk. Kemudian selanjutnya, nah di sini pada pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel penyusun tubuh atau istilahnya itu adalah somatis. Misal sel otot, sel paru-paru, sel jantung, sel mata, dan sebagainya. Sedangkan pada meiosis atau pembelahan meiosis ini dia terjadinya pada penyusun sel kelamin saja. Sel telur, sel sperma. Perbedaan lainnya yaitu berapa kali dia membelah. Pada mitosis dia terjadi 1 kali pembelahan ya. Di sini pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Kita lihat di sini 1, dia menjadi 2, kemudian masing-masing dari 2 ini akhirnya dia membelah lagi dan hasil akhirnya adalah 4 sel anak. Nah, itu adalah perbedaan antara mitosis
dan meiosis, dan itu juga menjadi ciri khasnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar yang bukan animasi nih, gambar yang ya lebih menggambarkan keadaan sebenarnya gitu. Di sini ada bagian-bagian yang lebih terperincinya. Ada membran inti, ada kromosom dan selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita lihat tahapan pembelahannya dimulai dari mitosis. Pembelahannya yang pertama, tahapannya itu adalah yang disebut dengan profase. Yang kedua adalah metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Itu urutannya, jangan sampai tertukar. Nah, masing-masing tahapan memiliki ciri khas. Kita lihat profase. Di sini ciri khasnya yaitu membran inti. Nih, sini udah mulai rusak, tidak utuh lagi ya. Nah, kemudian kromosom juga memadat dan menebal. Kromosom ini berasal dari benang-benang kromatin yang memendek, yang berupa lembaran atau lembaran-lembaran yang lebih panjang. Nah, kemudian pada metafase kita lihat kromosomnya itu berada atau berjejer pas pada bidang pembelahan di tengah ya, tengah-tengah bidang pembelahan. Nah, ini itu adalah ciri khas dari metafase. Sedangkan anafase pada tahap ini kromatid itu adalah penyusun kromosom. Jadi kromosom itu adalah kromatid yang mengganda. Nah, pada tahap anafase si kromatidnya itu memisah menuju kutub yang berlawanan seperti ini. Ini ciri khas dari anafase. Dan pada tahap telofase, nah di sini intinya yang awalnya menghilang mulai ada lagi. Kemudian juga ciri khasnya itu kalau pada telofase sudah terdapat si selnya itu sudah mulai membelah menjadi dua, sangat terlihat ya. Nah, sekarang mari kita lihat pada tahapan pembelahan meiosis. Nah, pada meiosis seperti juga tadi yang kita perhatikan pada gambar yang dengan gambar animasi, bahwa meiosis itu kan 2 kali pembelahan. Nah, di sini terlihat dengan jelas. Makanya di sini ada tahap 1 dan ada tahap 2. Ada profase 1, profase 2, sampai ada telofase 1 dan telofase 2 ini. Jadi pada meiosis ini sama, tahapannya sama, hanya terjadi 2 kali. Sehingga di hasil akhirnya, makanya di sini dihasilkan 4 sel anak, di mana jumlah kromosomnya itu adalah setengah, perhatikan nih ya, setengah dari jumlah sel induk. Nah, untuk materi pembelahan sel Ibu cukupkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.